Nah, kayaknya sekarang kita udah siap nih sama untuk membahas hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton itu ngomongin apa sih? Nah, sebelum itu, ini adalah terjemahan hukum ketiga Newton dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya hukum ketiga Newton itu diterjemahkan, bukan diterjemahkan ya, aslinya itu dalam bahasa Latin. Oke, aslinya itu dalam bahasa Latin. Nah, dia diterjemahin atau gini deh, atau Newton sendiri itu sebenarnya bukan orang Latin gitu, tapi dia orang Inggris gitu ya. Nah, dia orang Inggris. Tapi pada masanya Newton itu umum banget nih menggunakan bahasa Latin untuk ya mungkin tulisan-tulisan yang berbau serius kayak gini gitu. Nah, oke, sekarang kita baca hukum ketiga Newton ini dan coba kita mengerti. Sekarang, ayo baca. Pada waktu kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu akan memberikan gaya juga yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan, tetapi arahnya berlawanan. Iya, jelas lah ya sebenarnya. Nah, gini nih, let's say misalnya ini tembok, terus kita marah nih, ceritanya marah nih, marah ngambek gitu, buh, ngambek kesel terus nunjuk tembok, truk, kenapa kita nunjuk tembok terus kita yang sakit? Ayo, iyalah, gini, kalau misalnya kita nunjuk tembok, artinya kita memberi gaya kan terhadap tembok. Ya, misalnya let's say besarnya F. Ternyata kita kesakitan. Padahal tembok kelihatannya nggak ngasih apa-apa ke kita. Tapi kalau kita lihat hukum ketiga Newton ini, dia memberikan gaya yang sama besarnya, tapi arahnya berlawanan. Oh, berarti dia juga ngasih gaya sebenarnya. Arahnya berlawanan terhadap tangan. Itu yang nyebabin tangan kita jadi sakit gitu ya. Nah, coba apalagi coba contoh-contoh dari hukum ketiga Newton ini. Kayak gini. Misalnya, let's say kita di sini punya benda nih atau balok lah gitu ya. Terus kita coba dorong balok ini ke arah kanan misalnya. Kita dorong balok ini ke arah kanan, ini tangan nih. Oke, ini tangan. Ya, ini tangan gitu. Nah, terus kita dorong dia ke arah sana. Iya, ingat bahwa kalau kita ngasih gaya pada suatu benda, maka benda itu akan bergaya yang besarnya sama. Oke, kita ngasih gaya ke sana. Terus gimana coba? Kok dia ngasih gaya balik ke kita? Iyalah, coba. Coba sekarang kalau di dekat kalian itu ada meja atau ada apa, coba deh dorong. Iya, kerasa nggak kalau tangan kalian itu tertekan? Iya, sebenarnya benda yang kalian dorong itu juga memberikan gaya kepada tangan kalian sehingga kalian merasa bahwa ya tangan kita tertekan gitu ya. Nah, coba contoh lain dari hukum ketiga Newton ini. Ayo, ayo. Eh, eh, misalnya gini, ada tentara pernah dong ngeliat film-film apa? Film-film tentara gitu. Oke, misalnya ini tentara ya. Set, ini tentara. Oke, gambar dulu tentaranya. Nah, ini tentara. Misalnya ini senapannya. Oke, ini senapan. Oke, gambarnya kurang bagus gini. Terus dia nembak. Ciu. Nah, si tentara ini bakal kelihatan kalau dia kayak kedorong gitu ke belakang. Nah, pelurunya itu ke arah depan. Oh, ternyata peluru tadi memberikan gaya juga ke senapan sehingga si tentara ini juga kedorong ke belakang. Nah, lihat, dia akan memberikan gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Oh, ternyata pas gitu. Nah, terus gimana lagi? Ayo, gimana lagi? Atau intinya gini lah. Atau intinya jadi kalau kita ngasih gaya terhadap benda atau apapun di sekitar kita gitu. Sebenarnya si benda tadi juga ngasih gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Oke, itu intinya sebenarnya hukum ketiga Newton yang ngomongin gitu. Artinya atau mungkin secara gampang kita bisa misalnya kayak gini. Oke, kalau misalnya kita ngasih gaya, berarti kita melakukan aksi gitu, oke ya. Nah, itu selalu sama kayak reaksinya. Tapi kita lihat di sini bahwa dia memberikan arah yang berlawanan. Berarti arahnya itu selalu berlawanan, negatif. Kalau dia positif ke kanan, negatif ke kiri, berarti dia arahnya berlawanan gitu ya. Nah, mungkin satu contoh lagi kali ya. Nah, satu contoh ini mungkin memperjelas. Oke, di sini misalnya ada orang yang lagi niup balon. Oke, ini orang lagi, orang kayak gimana nih gambar orang? Oke, ini rambutnya, ini kupingnya. Oke, ini, nah, terus dia niup balon. Nah, niup balon terus habis itu balonnya dia pegang. Dia pegang kayak gini. Ya, dia pegang. Nah, ini tangannya. Nah, pas dipegang, balon itu dilepas, gimana jadinya balon? Oh, balonnya loncat ya atau terbang ke sana. Ciu, terbang ke sana. Nah, ternyata udara pada balon itu
Gimana udaranya? Ya, udaranya itu didorong sama balon gitu. Nah, balon ini mendorong udaranya keluar. Ternyata udara ngasih gaya balik ke balon tadi. Sep. Nah, jadi balon itu terbang ke atas. Iya, kayak gitu loh. Ya, dapat lah ya. Nah, contoh yang paling sering waktu ngomongin hukum ketiga Newton ini sebenarnya adalah ya roket kayak gini nih. Oke. Kalau misalnya dia ngasih gaya, dia kan shoot ngasih gaya ke sini. Iya kan? Kok dia mah terbang ke atas? Iyalah, ternyata ada gaya balik yang besarnya sama ke arah sebaliknya. Iya nggak? Nah, mungkin nanti kita akan belajar lebih detail ini di video-video selanjutnya. Terus gimana sama astronot ini? Oke, lihat deh. Kalau astronot ini kan gimana yang ngambang gitu ya di udara ya. Nah, jadi sekarang bayangin kalau kalian juga tuh ngambang, sekarang lagi ngambang di udara, terus megang benda yang berat banget gitu. Oke, megang benda yang berat banget. Terus abis itu kalian dorong bendanya. Ingat hukum ketiga Newton. Oke, ternyata kalau kita dorong ke sana, seharusnya gimana? Iya, dia diberikan gaya ke arah sana. Artinya tangannya tadi kelempar gitu ya ke sini dikit. Nah, kalau dia posisinya kayak ngambang gini, berarti astronotnya itu kan yang jadi kayak gitu. Nah, itu adalah hukum ketiga Newton. Oke, di video selanjutnya kita bakal masih belajar fisika nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.